Kira-kira apa yang dilakukan oleh pesulap merah itu sudah benar atau enggak kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ava di channel Santri Kota, channel kebanggaan Santri Nusantara. Nah, pada kesempatan kali ini Santri Kota akan berbincang-bincang mengenai masalah dukun versus kiai yang hari ini sedang viral diperdebatkan di media sosial. Apakah kiai itu sama dengan dukun? Karena memang ada kiai itu yang menjelma menjadi seorang dukun, ada pula dukun yang menjelma menjadi seorang kiai hanya dengan bekal jubah, berbekal sorban, kemudian dipanggil Gus, padahal sebenarnya dia seorang dukun. Yang menarik lagi, kemudian ada pesulap merah ya, protes kepada orang yang dalam tanda kutip dipanggil Gus sekaligus seorang dukun ya. Protes gara-gara dukun juga ikut-ikutan main sulap. Nah, itu yang membuat mereka tersinggung sehingga ya mungkin merasa lapaknya terganggu atau seperti apa, atau sekedar memang ingin meluruskan apa yang telah orang itu lakukan. Nah, telah hadir bersama saya di studio Santri Kota. Saya sapa dulu. Assalamualaikum sahabat Nur Ilham. Waalaikumsalam. Beliau ini juga bisa main sulap. Dalam kondisi tertentu beliau juga bisa menjadi seorang dukun. Tapi di situasi tertentu juga bisa menjadi seorang ulama karena beliau adalah seorang santri. Artinya santri ini serba bisa ya. Iya. Oke. Nah, sebelum kita berbincang banyak mengenai masalah fenomena kiai plus dukun ini, saya ingin mengajak kepada sahabat santri, khususnya umumnya para netizen ya, bahwa kalau ada persoalan di tengah-tengah masyarakat, kita jangan mudah menghakimi. Kita harus tahu dulu duduk persoalannya. Kita harus tetap positive thinking. Kita tidak membela kanan kiri, tapi kita ingin mencari titik temu. Karena itu menjadi ciri khas seorang santri. Kalau ada persoalan, datang tabayun, bukan bermain narasi di media sosial. Nah, kebetulan Santri Kota hari ini kita akan belajar langsung nih bagaimana beliau menjelma menjadi seorang pesulap ya, menjadi seorang dukun, dan bisa juga menjadi seorang kiai karena beliau sudah terbekali ilmu agama di pesantren. Kalau boleh tahu dulu mononya di mana, sahabat? Di Lumajang. Di Lumajang ya. Boleh sebut nama pondok? Jangan, kalau malu-maluin. Oke ya, nggak apa-apa. Yang penting sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa beliau seorang santri, karena kalau disuruh jadi imam tarawih beliau bacaannya sangat fasih ya, Kabur kita. walaupun penampilannya sangat milenial tapi bukan milenium ya. Oke. Saya tanya langsung ke persoalan intinya. Sahabat Nur Ilham, saat ini ada fenomena ya, kiai yang menjelma menjadi seorang dukun, Atau dukun yang jelma jadi. atau seorang dukun menjelma menjadi seorang kiai atau ustadz atau gus dan semacamnya. Hanya berbekal sorban, hanya berbekal tasbih ya, dijual ke jemaahnya, atau ada yang jualan madu ke jemaahnya, tiba-tiba sudah langsung dipanggil kiai atau gus. Ini fenomena yang biasa-biasa aja, atau sebenarnya ini ancaman terhadap keberadaan kita, khususnya para santri? Seperti apa kira-kira, sahabat Nurita? Kita tarik ke historis saja ya. Jadi di kita sih sebenarnya untuk kalau di santri itu kan karomah ya. Jadi karomah, berkah, terus dapat apa kalau diri Dapat ilham, dapat ilham juga bisa. suara langit ya. Nah, sebenarnya dari beberapa fenomena yang sekarang terjadi itu kan masalahnya kadang kayak ekspos sih sebenarnya. Masalahnya kayak ekspos. Iya, Untuk iya. sisi positifnya yang dilakukan sama rambut merah. Pesulap merah ya? Pesulap merah, pesulap merah ya, ada sisi positifnya juga ada. Tapi multi efeknya agak Signifikan. ya. Iya, betul. Karena kan hampir semua kan kena. Kalau sulap itu kan sebenarnya entertain kan, hiburan apa macam-macam kan. Nah, karena memang kayak ini nih
akik. Ternyata punya akik. Ini kalau orang akik ini ada versi dukun atau kiai? Ini dikasih ya, gitu kan ada yang aksesoris seperti ya. Aksesoris. Tidak ada makna tersirat di dalamnya. Ada yang soal akik aja, ada yang bilang oh ini kalau pakai akik ini nanti jadi khodamnya apa. Iya. Itu sebenarnya obrolan di masyarakat itu agak menjadi menarik gitu kan di obrolan masyarakat itu. Nah yang menjadi salah itu memang memanfaatkan terus melakukan secara eksploitasi. Karena kan kebanyakan orang yang datang ke kiai atau ke dukun terus itu kan karena memang menengah ke bawah ya, menengah ke bawah untuk sehat, untuk sembuh. Jadi semua persoalan biasanya itu masyarakat itu larinya kalau nggak ke kiai ya ke dukun. Persoalan masyarakat menengah ke bawah lari ke kiai apa karena biaya rumah sakit mahal atau seperti apa kira-kira Pak? Kan sudah ada kartu Indonesia Sehat, sudah ada bantuan BLT dan sebagainya itu. Enggak, jadi kalau di pedesaan itu kan kasusnya di pedesaan. Iya. Di pedesaan kayak saya dulu juga pernah kalau saya lebih ke dukun ya. Orang tua kita itu ke dukun. Datang ke dukun. Tahunnya ke dukun. Nah, tapi kalau secara spiritual biasanya kiai atau ustaz. Tapi kalau yang sifatnya nanti tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba saya sakit gitu. Tidak ada faktor apa-apa gitu. Biasanya ke dukun. Jadi di kampung itu memang ada spesialis begitu. Berarti kalau sesuatu yang baik, pingin menyekolahkan anaknya, pingin mau bikin kegiatan-kegiatan seperti pernikahan itu datanya ke kiai ya. Tapi kalau misalnya sakit tiba-tiba sakit, mungkin dalam perasaan jangan-jangan ini santet atau sihir, baru ke dukun. Nah, menariknya kan begini, antara percaya dan tidak sih sebenarnya. Waktu dulu kan kalau kita kan mainnya pas di hutan kan. Nah tiba-tiba pulang sakit itu setelah ke dukun ini nanti ini kena peserampet apa kalau bahasanya ada istilah yang lain nanti ke tadi main kemana nih main ke sungai si A ke sungai Selatan. Ini nanti di Sungai Selatan nanti dikasih kopi atau apa, biar begitu. Nggak ada tendensi. Memang itu murni dari masyarakat bahwa dia percaya bahwa nanti kalau saya ke sana anak saya itu sembuh. Dan nyatanya memang banyak yang sembuh. Ya. Makanya kita nggak bisa menafikan. Makanya soal penerjemahannya itu jangan sampai kita itu terjebak soal kiai dukun. Nanti kita ambil sisi positifnya dulu nih. Betul. Nah, dukun yang bagaimana? Nah, kiai yang seperti apa kan begitu. Jadi jangan langsung dibentrokkan kiai dukun itu enggak. Karena memang ada narasi di dalam hadis itu bahwa Rasulullah memang melarang untuk datang ke dukun. Nah, mendefinisikan dukun ini seperti apa kan di masyarakat kan definisi dukun ini masih sangat beragam ya. Bahkan ada orang yang ingin melahirkan datang ke orang peranakan juga disebut dukun di masyarakat. Tapi itu kan tidak termasuk kahin yang diharamkan oleh hadis, bukan ya? Yang dimaksud kahin di dalam hadis itu peramal, kemudian meramal masa depan kan ya, atau kemudian menebak-nebak dan ya praktek-praktek perdukunan lah seperti sihir dan sebagainya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh pesulap merah itu sudah benar atau enggak kira-kira? Nanti itu kembalikan lagi ke perspektif ke masyarakat ya. Jadi pesulap merah mungkin dalam niatnya bagus, cuman caranya mungkin ya kan caranya. Ya yang menjadi ini kan sampai bentrok kan yang terjadi kan sampai bentrok. Saling tantang di media sosial, kemudian pesulap merah datang ke lokasi dan di sana ada sedikit keributan. Kira-kira ada yang gini, artinya mindset dan niat pesulap merah sudah benar. Sudah benar dan harus diapresiasi. Yang harus sedikit diperbaiki apa kira-kira? Caranya begini ya. Caranya jangan sampai ribut di media sosial kira-kira gitu ya. Cukup misalnya dinasihatin, datang baik-baik secara diam-diam atau bisa begitu. Nah, sisi positifnya memang semua orang terbuka ya, tahu ya, sisi positif tahu. Ada positifnya juga ternyata yang dilakukan cara-cara begitu. Ini caranya membongkar gedok-gedok yang dulunya masyarakat itu percaya ke A, ternyata seharusnya kan bisa pakai jalur lain. Jadi
kita tuh ngambil alternatif sebenarnya. Kalau yang saya bilang tadi itu kenapa banyak dukun itu yang pasti yang datang itu menengah ke bawah, ya kan? Yang pasti datang, ya memang banyak faktor di situ kan. Ada yang memang tradisi, faktor ekonomi juga, ekonomi, terus ada banyak. Atau sudah menemukan kebuntuan ya, berobat ke dokter sudah nggak selesai, datang ke alternatif. Yang masuk alternatif itu bisa ke kiai, alternatif yang lain lagi kira-kira gitu ya. Bahkan mungkin ketemu orang di jalan pun kalau sudah mentok ke dokter sudah nggak sembuh-sembuh, misalnya ke dukun nggak sembuh-sembuh, kayak gitu. Ketemu pohon pun minta nah, kalau sudah mentok ya. Nah itu yang di era modern ini kan selalu bahasanya edukasi kan, mengedukasi bersama, mengedukasi, ngasih arahan. Ini sebenarnya ini salah sih, ini salah. Karena gini, yang menjadi persoalan itu kan gapnya sih sebenarnya. Nah kita mungkin beberapa kali nggak hanya di dukun sebenarnya, kayak kita berumat Islam lah udah Islam tapi masih saling menjudge gitu kan. Oh ini Islamnya kurang benar, ini masih kafir, ini begitu loh. Itu kan nggak jauh beda sebenarnya, nggak jauh beda. Tapi soal dukun dan kiai ini kan masuk ke soal apa ya? Ya memang local wisdom ya. Lah toh kayak kita juga kadang mencari berkah, kiai izin untuk jadi berkah ya kan. Dan polanya beda-beda lah. Ada yang ditempelin lah, ada yang dikasih minuman, terus ada yang dikasih cincin, jadi misal ada yang medianya banyak lah. Nah, yang menjadi yang perlu kita bukan toleransi, yang kita harus pahami sebenarnya psikologi dari masyarakat sendiri, psikologi masyarakat. Karena kita nggak bisa Pak, kita langsung mengejudge bahwa si Samsudin ya, si Samsudin si Pak Samsudin itu melakukan praktek bla 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 ya kan. Tapi masyarakat mengiyakan bagaimana? Ada gitu kan. Meskipun memang kesalahannya adalah ketika dibongkar, oh ternyata alat-alatnya ini adalah alat-alat sulap satu misal. Ya itu positifnya di situ bahwa masyarakat juga nggak boleh harus ketika sudah ada orang atau ada tokoh atau ada orang yang dianggap sakti, jangan langsung membabi buta juga. Karena memang banyak penipuan-penipuan dalam publik itu orang yang memanfaatkan. Makanya orang yang berilmu itu kan soal ilmu kan. Orang yang berilmu itu kan tantangan yang paling berat itu adalah kejujuran dalam diri sebenarnya. Jadi kalau kita nggak kuat, kalau kita berilmu terus tiba-tiba karena kita nggak kuat terus kita ini ya udah manfaatin aja deh di dalam kondisi seperti ini. Ada begitu. Makanya yang menjadi berat tantangan kita itu bukan tantangan kepada orang lain sebenarnya, tapi tantangan kita pada diri kita yang mempunyai kelebihan. Kalau saya amati itu dari komen-komen netizen ya di YouTube-nya Pesulap Merah itu katanya Pesulap Merah itu memberantas kemusyrikan. Itu kalau berlebihan lah. Itu berlebihan ya. Efeknya begitu. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mudah melebihkan pesulap merah itu juga salah. Artinya proporsional kita. Proporsional aja. Jadi kita jangan terlalu berlebihan karena di kita ini selalu berlebihan sebenarnya. Makanya yang dibilang tadi kita coba untuk mengedukasi diri dan beberapa orang-orang yang di sekelilingnya. Kasus-kasus yang terjadi itu karena kita berlebihan. Soalnya kalau kita lihat dari statement Pesulap Merah itu katanya kalau sulap itu kan untuk hiburan ya. Untuk hiburan ya. Artinya dia terketuk hatinya untuk melakukan teguran kira-kira ke Gus Samsudin itu gara-gara dia menggunakan sulap digunakan untuk pengobatan, padahal konten sulap itu sebenarnya untuk hiburan kira-kira begitu. Nah, jadi sahabat santri dimanapun Anda berada yang mungkin hari ini masih bingung menyikapi persoalan Pesulap Merah dan Gus Samsudin itu, kita sebagai santri harus proporsional dan profesional dalam hal menyikapi persoalan ini. Kita tidak boleh menjustifikasi yang sana itu salah, yang sana itu benar, tapi kita bisa mengambil hikmahnya. Artinya hikmah yang bisa kita petik dari apa yang dilakukan oleh Pesulap Merah ini juga bagus ya. Mungkin apa yang dilakukan oleh Pesulap Merah ini menjadi evaluasi juga bagi Gus Samsudin ke depan ya. Artinya kita harus membuang di dalam hati dan jiwa kita
sifat-sifat kebencian. Kalau ada persoalan tinggal berdiskusi aja di ruang virtual Santri Kota gitu. Oke, sahabat Nurilam, karena durasi kita sangat terbatas. Terima kasih atas kehadirannya di studio Santri Kota. Sahabat sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Santri Kota, channel kebanggaan Santri Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.